Di waktu COVID itu malah kaktus jadi penyelamat hidup kita sekeluarga. Karena pekerjaan. Ragam warna, ukuran, dan bentuk yang unik menjadikan tanaman kaktus diminati banyak orang. Apalagi tanaman khas gurun yang berduri ini bisa juga hidup lama dan gampang dirawat. Itulah yang menyebabkan kaktus tak hanya sebagai koleksi dan hiasan, namun juga berpotensi sebagai lahan bisnis. Seperti yang dilakukan oleh Osi Junitrisia, seorang ibu di Kampung Teleng, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Budidaya kaktus bahkan menjadi sandaran ekonomi keluarganya saat pandemi COVID-19 melanda. Jadi ini adalah hasil semaian sendiri dari biji yang kita semai di sini, dari hasil semua dari indukan di sini. Nah, pertama mungkin dia ukuran sangat kecil, belum bisa dipindah. Tapi kalau udah begini, dia bakalan jadi butuh pot yang baru. Ini juga untuk sekalian ganti media ya, karena untuk ganti media. Mungkin kalau misalnya potnya ukurannya masih sama, tapi paling tidak saya mengganti media itu per 6 bulan 1 kali. Kalau untuk repotting sih melihat size. Jadi misalnya dia belum bisa masuk ke pot yang lebih besar, saya lebih cenderung naruhnya di kotak-kotak begini. Kemudian ada juga yang memang dia udah besar tapi taruh di kotak untuk tujuannya jualan. Meski kini ia sudah banyak mengenal seluk-beluk kaktus, namun Osi mengaku baru menekuni bidang ini pada tahun 2018 lalu. Saat itu ia membeli kaktus hanya untuk hobi. Menurutnya ketangguhan kaktus menyebabkan ia terpikat dan ingin mendalami tanaman ini. Apalagi saat ini banyak media informasi yang bisa dicermati untuk perawatan kaktus. Ngobrol mengenai. Walau kerap gagal menerapkan ilmu yang ia dapatkan, namun ketangguhan kaktus juga mengilhami ibu 3 anak ini untuk terus mencoba. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang suka tanaman. Cuma saya adalah tipikal yang males ribet. Jadi kalau saya lihat tanaman selain kaktus ya, itu butuh siram tiap hari, perawatan tiap hari. Nah waktu itu saya punya satu kaktus yang kaktus lokal gitu, yang hijau aja. Itu saya piara, nggak disiram pun dia tetap hidup. Saya taruh mau hujan panas, dia badai, dia tetap hidup gitu. Itu awalnya saya suka kaktus. 2018 April, itu pertama kali saya beli. Nah mulai itu rajin belajar, terus belajar. Akhirnya ketemulah medianya yang pas, perawatannya yang pas. Ternyata tidak semua ilmu yang ada di tempat orang lain itu bakalan cocok kita bawa ke daerah kita. Itu pasti, karena setiap daerah punya keuntungan berbeda. Apa itu udaranya, kelembabannya, cahayanya, itu tetap mempengaruhi. Jadi mau nggak mau saya sering melakukan yang namanya trial and error. Apa yang orang lain coba, itu saya coba dulu di sini. Seandainya tidak bisa berarti nggak cocok. Saya coba beberapa kali, nggak bisa berarti nggak cocok. Butuh waktu 1 tahun bagi Osi untuk terus belajar tentang kaktus ini. Pada tahun 2019 ia akhirnya memberanikan diri memulai bisnis kaktus. Diawali dengan mempromosikan kepada kawan-kawan dan lingkungan terdekat, hingga akhirnya semakin meluas. Jadi nanti begitu aja terus. Nah ini kan dia sudah mulai terpisah. Berjalan hampir setahun, pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Pandemi juga berujung lockdown di sejumlah negara sehingga sang suami yang bekerja di bidang pelayaran tidak bisa bekerja. Namun, budidaya kaktus berhasil menyelamatkan mata pencarian keluarga mereka. Menurut Osi, perkembangan bisnis kaktus tidak lepas dari gaya hidup masyarakat saat pandemi, karena banyak orang yang mencari kesibukan atau bekerja dari rumah. Mereka umumnya memesan melalui akun KT Kaktus di media sosial, Instagram, dan Facebook yang telah dikelola oleh Osi sebagai merek bisnisnya. Semenjak 2019 saya sudah mulai jual
kecil-kecilan dulu, lokal dulu di sini-sini aja. Nah itu paling-paling ngambil ya yang tahu aja. Terus saya coba masukin ke Facebook sama Instagram, mulai ada tambahan teman, kemudian beli. Boomingnya pas COVID 2020, everyone staying home, pengen punya gawean, akhirnya pada nyari-nyari kaktus. Saya kebetulan karena sudah punya, udah membiakkan sendiri, udah ternak sendiri, akhirnya banyak yang beli ke saya bijinya untuk mereka kemudian kembangkan sendiri. Nah, kalau saya yang beli untuk jual sih jarang sekali gitu. Pembeli seluruh Indonesia. Kalau ada sih yang luar negeri minta, cuma saya masih belum bisa untuk abroad, belum bisa. Untuk yang ekspor saya belum bisa karena ada banyak persyaratan di situ. Harga jualnya mulai dari 2.000 hingga jutaan rupiah. Dengan banyaknya peminat, KT Kaktus bisa beromset hingga puluhan juta setiap bulannya. Di waktu COVID itu malah kaktus jadi penyelamat hidup kita sekeluarga. Karena pekerjaan kita kan orang swasta, di waktu COVID kan tidak boleh keluar negeri, tidak boleh ada kegiatan keluar dari rumah, jadi sudah tidak boleh. Jadi memang kaktus yang nyelamatin kehidupan keluarga. Sampai sekarang masih tetap membantu. Saat ini Osi memiliki ribuan tanaman kaktus berbagai jenis, di antaranya jenis Astrophytium, Gymnocalycium, Echinocereus, Euphorbia, dan Mammillaria dengan berbagai varian. Udah ratusan ya, kalau jenis sudah ratusan, mungkin ada sekitar 500-an jenis. Karena untuk misalnya ini namanya Gymnocalycium. Gymnocalycium ini dia itu satu spesies. Jadi dalam satu spesies ini bisa ada banyak lagi nanti. Ibaratkan di ayam ya, ada ayam ras, ayam kampung, ayam KT, ayam apalah gitu. Jadi bakal itu juga dihitung termasuk spesies yang berbeda. Subspesies ya, bukan spesies, subspesies yang berbeda. Seperti itu. Tanaman itu ia tempatkan dan budidayakan di greenhouse yang berada di halaman rumahnya. Paling penting untuk ingat, kaktus ini adalah tanaman gurun. Dia itu tanaman yang butuh cahaya matahari banyak banget. Jadi kalau memang kita itu mau melihara kaktus, pastikan bahwa tanaman kita itu diletakkan di tempat yang mandi cahaya. Kalau nggak bisa bikin greenhouse, cukup pastikan dia tidak basah kuyup, karena yang dia butuhkan cahaya bukan air gitu. Kecuali memang kita mau juga mungkin nggak punya greenhouse-nya, tapi tetap pengen kaktusnya, bikinlah medianya seporos mungkin yang kalau air masuk langsung keluar lagi gitu. Jadi jangan sampai menahan air. Meski beragam jenis kaktus punya daya tarik tersendiri, sepertinya kaktus jenis ini yang menjadi favoritnya. Ini Ubelmania pectinifera. Jenis ini sulit tuh didapetin, makanya tuh untuk pembiakannya juga sampai sekarang belum berhasil, walaupun udah ada bunga, tapi belum berhasil untuk polinasi. Jadi akhirnya masih penasaran ceritanya nih, gimana cara ngembanginnya. Nah untuk yang variegata saya cuma punya satu-satunya ini. Ini sekarang dari kecil nih, dari size 5 cm di sini. Sekarang udah sekitar 11 cm lebih. Setelah setahun lebih lockdown yang diterapkan banyak negara akhirnya dicabut, suami Osi yang pelaut akhirnya bisa kembali berlayar dan menafkahi keluarga seperti sebelumnya. Namun Osi bertekad untuk tetap melanjutkan bisnis kaktusnya yang telah menyelamatkan keluarga mereka selama pandemi. Menurutnya, selama usaha yang dilakukan dengan serius dan tekun akan berujung pada keberhasilan.